Bisa begitu ya. Aduh. Tidur ya. Oh masih ngantuk antara ke kamar mandi. Kalau nggak lama di kamar mandi pas ngantri itu begini nih. Gitu kan? Begini ketemu. Waktu belajar bahasa Arab sama Quran nih ya, nemuin lah perbedaan tulisan bahasa Arab ketika kita ngomong bahasa sehari-hari sama tulisan Al-Quran. Ah iya. Oh ada bedanya. Ada bedanya banyak. Ternyata misalnya Ini rumahnya daging semua kayaknya. Kita baru dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di podcast Dua Santri dengan Ana Rio Anadujuan Afrizal dan gua Sahrul. Oke, untuk episode kedua ini kita masih sama. Kita akan membahas terkait dengan dunia pesantren dengan semua pengalaman dan juga hal-hal yang menarik di dalamnya. yang Tentunya pasti sangat seru, betul. mengenal, dan menginspirasi teman-teman yang belum terjun di dunia Oke, pesantren. karena emang tujuan kita itu untuk memberikan masyarakat supaya tahu bagaimana sih dunia pesantren, terutama yang tadi ya, yang belum pada pernah terjun ya. Benar. Kalau yang udah pernah mah kita nostalgia aja. Dan salah satunya juga mengedukasi teman-teman yang belum di pondok. Betul. Misalnya di pondok nih sudah ada hal-hal yang mungkin negatif gitu ya. Iya. Nah, semoga dengan adanya podcast ini dapat meluruskan hal-hal yang mungkin kalau yang kurang di orang lain tuh udah dipandang pondok tuh seperti ini tidak, karena ternyata di dalamnya itu malah banyak sekali kebaikan yang tidak terekspos keluar. Betul? Benar sekali. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin. Betul. Kita nih apa nih? Takutnya teman-teman lupa ya. Janji kita adalah menghadirkan narasumber teman kita juga di salah satu pondok pesantren. Nah, nanti pondok pesantren yang mungkin teman-teman juga pernah mondok di situ, atau mungkin ada saudara atau sanak keluarga yang mondok di situ. Pokoknya kalau ada yang mondok di sana, absen deh di kolom komentar. Jangan lupa absen, komen dan share. Siapa tahu kenal ya kan? Kenal ya. Oke, mungkin langsung saja kita panggil ya. Kita langsung panggil aja. Panggil aja narasumber kita, yaitu siapa ya namanya ya? Ustadz Zaki. Ya. Masya Allah. Kasih tempat ya. Gimana? Saya Ustadz? Masya Allah. Memang kalau didikan dari lulusan bahasa beda ya. Luguhnya tuh udah jangan digituin banget dulu. Jangan digituin ya. Info-infonya nih. Apa tuh? Narasumber kita adiknya kameramen. Iya. Ada hubungan apa ya? Ada hubungan apa? Ini baru tahu. Kebetulan abang saya emang tiba-tiba berkecimpung di dalam kameramen gitu, editor atau apa-apa. Jadi kalau viewer kita nih ada yang pengen edit-editan, langsung aja komen aja ya. Iya. Nanti dikasih nomor teleponnya udah. Siap. Oke. Ini nantilah di belakang layar negosiasinya ya. Oke. Lanjut. Kita mungkin untuk pertama kita perkenalan dulu ya, biar teman-teman di rumah juga pada kenal sama narasumber kita. Siap. Oke, kawan-kawan, teman-teman, ahibati fillah. Insyaallah. Nama saya Zaki Haikal Feras. Bisa dipanggil Zaki atau Haikal terserah. Umur di tahun ini di tanggal 28 bulan ini insyaallah masuk di 22. Masih muda ya? Oh, alhamdulillah masih muda ya. Abangnya masih muda juga kok. Bentar lagi kepala 30. Iya. Udah nikah belum abang? Katanya sih ya, bilang orang tua yang bilang sih ya, pengen dijodohin sama ustazah adik aneh. Gitu. Berarti emang kultur di keluarga itu benar-benar sesunnah itu ya? Kayak khusus untuk dia deh kayaknya. Soalnya abangannya udah kebelet banget soalnya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang terbaik ya. Iya. Insyaallah khair. Oke, untuk jadi pondok pesantren mana? Saya pondok pesantren dulu di tahun 2017 sampai 2023 saya di Bina Madani. Daerah mana? Daerah Ciawi, Bogor. Daerah 3P. Apa tuh? Sensitif. Oke. Daerah Puncak lah ya. Iya, Masya Allah. Dingin pasti ya. Ya, waktu awal-awal masuk tuh
ba'da subuh nih sampai jam 6 wallahi semua kabut. Kabut Enak itu. banget Enak itu. banget sumpah. Makanya kadang bangun nggak subuh? pada subuh nih waktu Bangun nggak? alakoh nih, ya, Masya Allah itu perjuangan banget. Dan FYI, pondok anak itu basicnya bahasa Arab dan tahfidzul Quran. Wah, Gitu. Al-Hafiz kayaknya nih. Untuk ukti-ukti. Jangan gitu, Ya, jangan gitu. betul. Oke. Mungkin tadi lanjut dari pondok mana aja? Yang pertama tadi? Dari Pondok Bina Madani doang, saya mau sekali doang. Sampai 7 tahun dan wajib. Itu kan 7 tahun karena wajib khidmah. Oh, berarti Khidmah atau pengabdian. dari SMP Dari SMP. sampai SMA. Dari SMP sampai SMA. Sama. Tempat yang sama kan? Di tempat yang sama. Pengabdian pun tempat sama. Oh, tapi saya nggak pengabdian. Itu seperti tawarin sebenarnya. Kalau di tempat saya pengabdian wajib. Kalau nggak pengabdian, ijazah nggak keluar. Waduh. Lumayan ya itu. Ya. Itulah, makanya bersiaplah kalian. Tapi nggak semua pondok itu mewajibkan. Iya. Ini Pondok yang pondok saya saja. Gantung itu ada beberapa. Cuman tapi bukan berarti khidmat itu apa ya, mungkin ada beberapa pandangan kenapa sih harus khidmat di pesantren gitu kan. Nah, tapi kalau yang aneh dengar tuh beberapa pondok yang emang harus khidmat itu biar mereka itu merasakan bagaimana yang asatidz rasakan itu selama di pesantren mengurus mereka. Betul. Dan mungkin salah satunya agar teman-teman tuh setelah lulus dari pondok bukan hanya lulus selesai, tapi bisa mengamalkan apa yang sudah diajarkan, sudah dipelajari gitu ya. Masalahnya kan nggak selalu yang kalau lulus pondok itu langsung ke dunia pesantren ataupun malah tertariknya malah ke dunia luar gitu. Bisa jadi komisaris gitu kan ataupun yang lainnya. Nah gitu kan. Makanya mungkin pondok ini menjembatani biar kita tuh sebelum keluar itu pondasinya itu lebih kuat dengan langsung berkecimpung di lapangan lah ya. Betul sih, tapi menurut Ana, kenapa ada khidmah? Karena di kelas 3 SMA kita diajari namanya turukut tadris. Iya. Turukut tadris ini cara kita mengajarkan. Dan kitabnya kan? Iya, ada kitabnya betul. Nah, ini diajarin langsung sama Syekh. Nama Syekh Ana Syekh Yahya Hasan Al-Faqih namanya. Masya Allah. Beliau Yamani dia, orang Yaman dia. Nah, beliau pernah ngasih tahu lah ke kita nih kenapa diajarin turukut tadris. Karena ilmu tanpa amal itu sama dengan kosong. Ilmu tanpa disebarkan sama dengan kosong. Itu makanya sebodoh-bodohnya teman aneh, bukan sebodoh ya, kayak yang sekurang-kurangnya itulah. Seenggaknya dia bisa ngajarin apa yang dia tahu loh. Karena Nabi Muhammad pernah ngomong nih, ada hadisnya nih. Itu Balid ani walau ayah. Itu dia. Artinya apa? Artinya sampaikanlah tentangku atau tentang agama walaupun sedikit. Gitu. Misalnya nih, lu tahu gak apa namanya doa makan? Kagak tahu, ajarin. Pahala betul, yang simpel begitu aja pahalanya udah gede ya. Itu kan kita kagak tahu nih amal ibadah mana yang diterima kan. Betul. Oke. Mungkin tadi disampaikan bahwasanya di pondok itu lebih fokus ke bahasa sama tahfiz. Betul. Nah, untuk antum nih Zaki ya. Zaki ini fokusnya memang keduanya atau salah satunya aja? Keduanya. Masya Allah. Berarti hybrid ya? Hybrid. Sama sebenarnya di pondok gue dulu juga hybrid, cuman tapi tetap masih lebih menonjol di tahfiznya. Karena bahasa Arab mungkin kita belum ada syekh ya dulu ya. Jadi belum terlalu melekat lah kayak gontor atau segala macam. Jadi masih terlalu dominan di tahfiz. Tapi mungkin di pondok antum berarti lebih digembleng situ. Hybrid benar-benar benar. Karena ngafal Quran tambah gampang kalau paham bahasa Arab itu. Itu. Walaupun sebenarnya lumayan beban juga jadi dua-duanya. Soalnya waktu kelas 1 SMP dikasih waktu. Atau SMP? Iya. Baru masuk nih. Dikasih waktu, tebak berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Oh, benar. 3 bulan. Untuk apa itu? Untuk belajar bahasa Arab. Dasarnya langsung ngomong praktek. Habis 3 bulan itu diwajibin bahasa Arab. Tapi itu yang nggak bisa ngikutin nih ketinggalan itu gimana? Ya kena ikop ntar, kena mukhalafah atau pelanggaran. Apa tuh mukhalafah ikop? Kayaknya agak asing ya. Itu bahasa pondok. Kalau dulu kan udah
hukuman aja gitu kan. Jadi bahasa Arab kalau bahasa kita ya, Iya, bahasa pondok, kita. hukuman itu iqab, kalau pelanggaran itu mukhalafah. Iya. Nah, selama 3 bulan ini kita dikasih mufrodat itu kosakata. Iya. Terakhir tuh ngafal seminggu 150. 150 ya? 150. Nggak meledak itu nggak meledak? Enggak. Oh, enggak. Jangan disabet kan enggak bisa hafal. Enggak, bercanda. Tapi itu malah bikin apa ya? Bukan ya mungkin ada rasa takut tapi lebih Itu. ke dorongan gitu ya, pressure. Pressure itu kan jatuhnya kayak dorongan aja gitu kayak lah mau nggak mau bisa nih, harus bisa. Tapi akhirnya persentase yang bisa dengan yang nggak bisa tuh berapa persen sih? Jatuhnya sih 85% dari satu angkatan ya. Berarti bisa belum bisa mengikuti. Tapi itu 3 bulan kayak bahasa anak gitu. Anak saat habil masjid yang gitu doang. Yang simpel lah ya. Yang simpel aja. Simpel dan di mix ya. Ya betul. Bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia nih enggak di mix. Kita kalau ngomong salah hanya mal arabiyah hadza. Apa bahasanya ini sih gitu. Mana hadza gitu. Betul. Apa artinya ini? Bang, itu dulu kita juga banget dulu tuh awal kelas itu. Terus disuruh diwajibin bawa buku kecil. Aduh, kecil. Gimana kita template banget itu. Di semua pondok bahasa kayaknya begitu. Iya, aduh. Bisa dibawa biar nanti kalau misalkan lupa baca muka. Kalau ada yang baru ditulis gitu. Betul. Itu sama bagian bahasa. Nah, misalnya Anda dikutip nih, sehari harus ada 5 minimal. Minimal 5 nih. 5 kosakata baru. Tiap ketemu ditarik, tanyain. Hafal kagak apa ditulis doang. Nah, itu PR banget. Makanya setiap minggu kena mukhalafah. Berarti di sana sistemnya itu bukan ustadznya langsung yang enggak, dia pengurus kayak OSIS-nya. OSIS-nya yang ngurus tuh. Kalau ustadz cuma untuk di kelas doang. Untuk tatbik atau praktek itu sama organisasinya. Jadi penasaran nih, kan tadi kan kita di pesantren yang hybrid nih. Zaki ini ya hybrid ya. Pesantren tahfiz dan pesantren bahasa. Nah, kira-kira kegiatan dari pagi sampai malam tuh sepadat apa sih gitu kan? Ini dia. Ini fun fact-nya pondok-pondok kayak tahfiz dan bahasa. Iya. Bangun jam 3. Pasti tuh. Kadang ada yang masih tidur lagi atau ya ada yang kalau yang hamasah atau semangat banget tuh jam 3 langsung masjid. Siapa itu yang bangunin biasanya? OSIS. OSIS. Bagian ini ya, Kismul Amni. Kismul Amni namanya itu, bagian keamanan. Nggak ada yang bertugas gitu selain OSIS? Nggak ada. Ustadz Asatidah itu cuma untuk di kelas doang. Dia cuma ngarahin doang OSISnya. OSISnya udah kerja sana. Berarti secara ini apa ya, kalau misalkan udah jadi pengurus tuh kayak kita udah pegang unang nih. Iya udah. Berarti selain kita punya kekuasaan gitu kan, jadi pengalaman buat benar-benar terjun di lapangan tuh benar-benar bagus ya. Dari waktu kelas itu tuh kelas 2 SMA. Udah belajar cara didik anak kecil nih gimana nih. Itu tuh. Dari dia anak yang kelas 1 masuk juga udah sama mereka. Iya betul. Nah habis itu nunggu subuh di masjid. Ngapain? Murojaah. Baca Quran dah. Nah di situ sholat tahajud dulu. Ya itu ini masing-masing. Fadi ya. Karena ada beberapa pondok tuh yang tahajud dulu wajib. Betul. Kalau di pondokannya Fardi gitu. Tahajud tapi. Alhamdulillah. Tidur seminggu 2 kali. Curiga. Seminggu 2 kali nih. Sisanya kemana? Masih ada sama. Hamam tidur. Bisa begitu ya? Tidur ya. Masih ngantuk antara ke kamar mandi. Kalau nggak lama di kamar mandi pas ngantri itu begini nih. Gini kan? Begini kita buk. Ada bel. Nah habis itu sholat subuh. Ibadah sholat subuh kita punya halaqah Quran. Biasanya di halaqah subuh ini dari ibadah subuh sampai 6:30. 6:30 sebelum sekolah. Sampai sebelum sekolah. Nah, itu tuh biasanya di halaqah itu subuh-subuh tuh untuk talaki. Talaki itu kayak tahsin ya. Biar untuk ngafalin misalnya, aneh hari ini pengen ngafalin salaman. Baca dulu ke ustadznya nih. Bener tuh bacanya. Oh iya. Itu subuh nih. Habis itu mundur, hafalin dah subuh itu. Oh itu semua halaqah. Semua halaqah. Average kayak gitu. Karena emang ditekanin sama Syekh Yahya. Syekh ini Syekh guru besar bahasa Arab sama tahfidnya beliau ini bilang
subuh itu cocok untuk ngafal dah. Tahsin sama hafal dah di subuh. Ntar setorannya di ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Iya, jadi kita punya waktu panjang tuh. Jadi ngafalin subuh, biasanya tuh ngafalin tuh ya baca 5 kali, 7 kali itu udah nyantol-nyantol. Berarti itu dari jam nanti habis subuh ya? Dari Habis ba'da subuh sampai setengah 7. Setengah 7. Itu banyak banget, Pak. Iya, Waktunya. panjang sih. Nah. Bisa kan sampai jam 6 ya udah Tapi kalau siap-siap mandi. kalau yang sambil gini-gini mah sebentar ya. Saya banget itu. Oke gini. Habis itu tiba-tiba Allahumma arhamna terus ini. Aduh. Jadi ngomong gitu kan. Nah, terus habis itu kan ada tujuh tuh. Setengah 7 siap-siap tuh masuk kelas. Kita walaupun tahfidz Quran sama bahasa Arab, kita ada pelajaran-pelajaran juga akademik sama non akademik. Itu di dalam lingkungan pondok atau keluar pondok? Dalam pondok alhamdulillah. Oh, dalam pondok. Kita punya kelas lah, punya gedung kelas. Nah, biasanya sekolah itu mulai dari jam 8. Dari jam 8, tapi sebentar doang nih sekolahnya. Jam 8 sampai jam 11 biasanya. Selesai. Sekolah cuma segitu doang jamnya. Itu cuma SMP pelajarannya ada non akademik sama akademik. Ada yang umum sama yang non umum. Ntar, itu kan 8 sampai 11 tuh. Itu emang cuman kelas SMP apa SMA juga? Dua-duanya. Bentar ya. Bentar. Tapi pelajarannya kadang sedikit. Kayak kelas, misalnya kelas tinggi nih, kelas 2 SMA, 3 SMA. Cuman faraid, ilmu waris, sama itu udah bahas makanya pelajaran paling berat. Itu bukan sedikit. Sedikit berat banget itu ya. Itu udah paling cuman kayak 4 matkul, mapel atau pelajaran. Gitu doang. Makanya cuma dikasih waktu bentar. Habis itu jam 11 sampai sebelum zuhur kita biasanya ada koilulah. Koilulah itu tidur siang seperti Nabi Muhammad diajarkan Nabi Muhammad gitu. Koilulah, ada cerita yang lucu coba Koilulah. Jadi kan dulu di pondok tuh ada ibaratnya kayak waktu tambahan buat persiapan ujian. Nah, di itu dulu kan. Nah, adalah anak-anak kan yang masuk ada koilulah tuh. Betul. Nah, tiba-tiba udah waktunya koilulah. Jadi si anak tuh kan misalnya ada yang ngumumin, tak ustadznya atau pengurus nih. Tiba-tiba ada teman kita nih yang ngumumin pakai mix. Orang misalkan, silakan untuk melanjutkan koilulah gitu. Yeah. Ini dia mungkin karena emang entah lupa ataupun emang gimana gitu kan. Tiba-tiba gua ambil mic, cek waktu udah jam 11, silakan sekarang waktunya qiyamul lail. Di qiyamul lail sholat dulu ini. Jujur malu. Ketawa semua di masjid itu lucu banget. Ada aja emang. Ada aja cerita gitu ya. Alhamdulillah dibangunin. Ya, dibangunin mungkin setengah jam sebelum zuhur atau 15 menit lah. Itu untuk siap-siap lah untuk zuhur. Sholat zuhur di masjid. Makan? Pada sholat zuhur. Oh, makan pada sholat zuhur. Pagi makan tuh di jam itu. Jam setengah 7 sampai jam 8. Ya. Setengah jam itu makan, mandi gitu ya. Semuanya sejam. Sejam. Oh, setengah 7 ya? Setengah 7. Iya. Nah, pada sholat zuhur sampai jam 1 itu waktu makan siang. Makan siang ya. Didikitin lah waktunya. Kayak soalnya makannya udah disiapin nampan. Kita makan pakai nampan berlima. Iya. Dulu juga begitu tuh, seru banget itu. Jadi kalau udah habis. Iya. Kalau enggak dia bilang, sisain dong. Baki gitu. Sisain dong. Sisainnya cuma segempal. Jujur tuh keselin banget. Iya lagi. Tapi pasti kan beda sama teman-teman deket kan. Iya. Tapi untuk sekarang pondok anak tuh udah gak pakai itu. Oh iya. Jadi mulai berkembang. Prasmanan sekarang. Ngantri ya. Kalau Dani malah ganti-ganti dia mungkin karena moodnya mungkin ya. Masa moodnya Tapi santri pertama kita pakai misting tuh, misting apa sih namanya kalau bukan misting itu apa ya? Kotak nasi itu ompreng. Tadi Sunda misting. Ya itu ompreng pertama. Udah pakai ompreng, jalan tuh kelas 1
Nah, ini karena emang tadi kan kalau oprek udah diporsi dari dapur kan, jadi si nasinya tuh sering kebuang segala macam. Iya iya Tahun kedua diganti lagi, itu pakai nampan itu tuh. Cuman begitu ada yang nggak kebagian segala macam. Hukum rimba. Itu tuh kena nasi ngambil sendiri gitu Pak. Yang paling kocak itu kalau udah hari Jumat. Kenapa tuh? Spesial bukan? Spesial. Itu dia. Spesial ya. Jumat berkah. Betul. Jadi si nasinya itu kan bisa kan nasi biasa. Ini nasi kuning. Ayo kita di pondok itu kan dulu jam 6, tadi saya 7, itu jam 6 selesai. Jam 6 itu kalau udah Allah, udah doa tuh, udah selesai doa. Udah ancang-ancang ya. Ancang-ancang semua. Udah tuh langsung antri. Wah, itu habis tuh biasanya yang biasanya anak-anak apa sih santri itu ngambil nasi paling secentong 2 centong. Ini Kalau bahasanya enggak siapa? Portugal. Portugal Gali. Lagi kemudian tuh pokoknya itu ternyata diganti lagi, habis itu pakai nampan lagi, pakai ompreng lagi tapi nasinya misah karena kan problemnya di nasi. Jadi try and error lah maksudnya. Betul. Tapi paling seru emang pakai nampan. Nampan jujur itu. Itu apa ya? Kayak prime pondok tuh pakai nampan. Kalau dulu kalau misalkan atau pakai nampan gimana nyucinya? Di daur, ada daur namanya tuh di apa namanya? Dijadwali. Hari ini lu nih gitu. Biar kebagian semua. Kecuali ada kondisinya kalau lu minta sisa. Udah lu nyuci itu. Oke. Tapi kalau misal gini, ini kan di nampan ya. Kalau di pondokannya kan nggak pernah nih nampan ya. Elit. Bukan gitu. Kalau misal di nampan nih, mungkin teman-teman juga pada bingung. Kalau misal ada teman yang tangannya agak sedikit sakit nih, kan biasanya jarban pondok, jarban atau skabies kalau bahasa. Skabies. Gimana? Biasanya Jujuran. Gimana tuh? Mending pisahin deh. Pisahin deh. Udah dibilangin di awal ya. Yang jarban main jarban. Jorok, jatuhnya jorok. Raris saja gitu guys. Bentar. Seret bentar ini. Mana ikrom duyufnya? Iya, lupa ini kopinya cuma 2. Kita panggil mana nih? Khadimah dulu kali ya. Khadimah. Ini kalau nggak belum tahu Khadimah tahu apa sih? Nah, kan ini bahasa Arab ya. Iya, seru. Iya. Minum dulu deh. Sebelum kita bahas Khadimah itu apa? Sedep banget. Waduh, emang kalau kopi kalau habis harus ada soal apa? Karena itu kurang. Tinggal disponsorin aja ini sama apa gitu ya. Boleh lihat. Maksudnya kopi apa gitu. Oke, lanjut. Tadi kan Khodim apa sih? Apa sih khodim sama khodimah? Iya. Khodim sama khodimah ini namanya ismul fa'il. Namanya ismul Beda, fa'il apa? Nama pelaku dari kalimat khodimah yakhdumu yang artinya membantu atau menjadi apa namanya? Jadinya pembantu lah. Iya. Nah, itu. Makanya kayak khodimul haramain. Orang-orang yang ikut membantu dalam urusan di Masjidil Haram atau apa. Nah, itu dia. Kalau di kita ART lah ya, khodimah tuh. Iya, bisa. Khodim atau khodimah. ART itu asisten rumah tangga. Tuh. Nah, lanjut nih. Ada ini. Habis makan siang jam 1 tank harus di masjid. Halakoh tuh. Halakoh lagi. Sampai 3. Enggak. Sampai 4:30. itu pure halakoh doang apa? Halakoh doang. Halakoh Quran. Nah, kan soalnya kan tidur lagi. Enggak ada. Kita enggak ada tidur lagi sampai malam. Terus? Nah, jadi kan ngafal tadi subuh. Subuh tuh ngafal pasti hafal waktu di subuh doang. Kan kita ada pelajaran, ada space banyak, kita bakal lupa lagi tuh. Iya, pasti. Nah, gimana caranya kita untuk murojahin lagi? Nah, dipakai untuk di pada jam 1 ini. Sampai jam 5. Kalau jam 1 ini. Biasanya dipakai untuk setoran, untuk nulis, untuk apalagi belajar tajwid sama guru halakohnya.
Nah, biasanya kita tuh gimana cara ngiket hafalan kita dengan menulisnya. Misalnya setoran satu halaman ini, kita harus nulis tanpa lihat. Iya, pernah. Nah, itu. Dulu pernah. Nah, itu paling susah ya dulu ya. Pernah inget banget kan di pondok tahfiz itu biasanya ada ujian akhir semester tuh tahfiz. Nah, itu biasanya dari juz yang pertama kali kita hafal sampai yang baru tuh di storein tuh. Yang paling susah tuh juz 7, Pak. Kata-katanya. Jujur. Itu sampai nangis kita. Jujur aja. Maksudnya kan udah baca aja gitu kan. Ini sampai beneran nulis, Pak. Nyerah banget gitu gua. Udah nulis dah. Habis di awalnya tuh. Untungnya tuh pondok aneh tuh bukan store dari awal sampai akhir. Oh iya. Kalau ujian. Enak banget dong. Lanjut ayat. Oh ini iya. Ayat namanya. Nah, ayat. Tapi yang ngacak, kadang yang ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang satu sama lain sama gitu loh. Iya. Cuma atau bedanya sama wa gitu doang ya. Itu jujur PR banget itu. PR banget itu yang di akhir-akhir ayatnya. Iya, akhir halaman ke awal halaman itu. Sumpah. Tapi mending satu juz. Itu yang biasa. Itu harus lebih ini, Pak. Harus lebih nyiapin semua gitu ya. Sama aja sebenarnya. Cuman kalau dari lebih segi waktu emang lebih efisien. Iya. Makanya kalau di pondok gue dulu tuh kalau ustadznya udah ngantuk udah begini aja. Karena emang ya udah berapa juz Pak sehari itu bisa ngedenger lebih dari 10 juz beliau. Insyaallah. Perjuangan satu-satu ya. Tulis itu jam 5 saya itu. Nah, nih ada nyambungnya nih bahasa Arab nih. Oh, iya, Kenapa? Nih bahasa Arab belajar nih. Karena di bahasa Arab ada namanya khotbah imla. Oh, tahu. Nulis bahasa Arab tuh loh. Iya. Tapi kita udah tahu pembukaan belajarnya gimana? Hah? Pembukaan belajarnya. Kalau di gue dulu. Gimana tuh? Mada darsunal ana al-imla wal khat. Ada bentuknya? Ada. Belum dikonter Pak itu. Mungkin emang culture-nya Gontor gitu. Iya. Pasti ada pembukaannya. Nah, waktu belajar bahasa Arab sama Quran nih ya, nemuin lah perbedaan tulisan bahasa Arab ketika kita ngomong bahasa Arab sehari-hari sama tulisan Al-Quran. Iya. Oh, ada bedanya? Ada bedanya, banyak. Ternyata misalnya ini rumahnya daging semua kayaknya. Kita berdua soalnya. Lanjut. Misalnya kalau di bahasa Arab nih kan ada namanya fa'alu. Iya. Kan kayak dari kalimat fa'ala didomir hum. Fa'alu. Iya. Kalau di bahasa Arab gak pakai hamzah sama sifar mustadir apa? Oh iya, benar. Hamzah yang bulat di atasnya. Tapi di Quran pasti ada. Nah, itu bedanya. Itu emang khusus apa itu khusus di bahasa Arab di Quran ya. Baru nyadar kita juga. Tahu kalau misalnya ada sifar mustadirnya tahu, cuman itu yang aneh apa eye catching banget di situ kayak ini bedanya. Nah, detail banget ya. Alhamdulillahnya gara-gara bahasa Arab lagi gitu. Nah, setelah itu tuh ke restoran nulis tajwid pada asar kita sholat nih break asar nih. Nanti ada halaman lagi sampai jam 4:30 atau jam 5 lah lupa lah. Habis itu dikasih waktu main bola atau main apa. Jam 6. Iya, sampai sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib lah. Dikasih waktu emang dikit mainnya tuh, sumpah. Agak kesel tapi thank you. Iya. Tapi thank you. Nah itu agak kesel tapi oke. Terus. Itu siap-siap maghrib. Nah masuklah masjid, murojaah sampai maghrib. Pada sholat maghrib biasanya kita punya ilko. Nah ini nih ilko tuh. Ilko tuh beda lagi tuh apa tuh? Ilko itu biasanya itu tuh emang untuk membiasakan kita untuk berpidato di depan orang. Oh, kalau di gue dulu apa ya namanya? Muhadoroh. Iya. Oh ya. Kadang diselang-selingin. Kadang muhawaroh atau kadang muhadoroh itu loh. Kalau muhawaroh itu anak SMP yang baru belajar tuh yang gue pas SMP tuh biasanya tuh dikasih buku, nih hafalin. Cari artinya hafalin. Misalnya tentang ta'aruf. Kita berdua tuh kayak apa sih? Iya, kayak lagi drama. Bener-bener itu totalitas, Pak. Kayak misalnya ta'aruf pakai baju sekolah baru gitu loh. Iya. Misalnya itu pakai peci, bawa tas.
Assalamualaikum. Itu. Bagus juga berarti ya. Itu emang efektif banget itu. Effort juga Effort berarti. banget itu. Nah, kalau untuk ilkom hadoroh ini untuk kelas biasanya untuk kelas atas-atasnya lah, udah SMA. Iya. SMA. Nah, habis itu Isya. Pada Isya tuh biasanya kita ada mutolaah. Tapi makan malam dulu. Makan malam tuh habis Isya. Berarti 3 kali makannya. Makan 3 kali alhamdulillah. Pesanan subur ya. Ada ceritanya itu, ada ceritanya. Jadi itu pondok nggak subur ini. Ada ceritanya. Lanjut. Nah, pada Isya itu kan makannya ya biasalah kasih sejam paling. Habis itu kita ada mutolaah. Mutolaah ini kalau di pondok-pondok lain kan pelajaran ya kalau mutolaah. Kalau di pondok gua belajar malam namanya. Kalau di pondok abang gua nih, dia bilangnya mutolaah itu pelajaran. Satu pelajaran namanya mutolaah. Kalau di pondok gua belajar malam tuh kayak untuk meroja untuk hari besoknya. Biar siap loh. Apa sih yang dipelajarin tadi tuh apa dipelajarin di sekolah? Iya, jadi merojahin. Sama berarti. Kalau ada belajar bebas. Iya, belajar bebas dari gurunya tuh. Ya. Biasanya Badung. Peluang ya. Di Rosa Laila. Iya, betul. Ini cuma beda-beda bahasa doang ya. Beda. Sama-sama belajar malam. Diksi waktu tuh sampai itu setengah jam doang. Dikit banget dong. Iya, karena emang bagian kepala sekolahnya, kabak sekolah itu ngerasa kayak kurang efisien ini. Tapi formalitas aja, setengah jam jadinya tuh. Sisanya udah dikasih waktu santri ngapain, mau ngobrol, mau kerja, mau ngerjain PR sampai jam setengah 10. 10:15. Jam 10 sudah tidur. Tuh. Biasanya sebelum tidur tuh ada absen, muhasabah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dulu ada. Justru sebelum tidur nih. Biasanya kalau di pondok itu kita nggak tidur tuh nggak asal. Ke masjid juga nggak asal. Jadi ada prosedurnya lah. Kalau di gua dulu tuh masuk anak-anak ke asrama, absen dulu sama mudabirnya. Biasanya mereka biasanya sebelum tidur tuh ada, biasanya kalau di gue tuh dulu ada kisah-kisah dulu. Kan di rolling tuh misalkan ada 20 anak nih, 20 si santri itu di rolling misalkan. Ini gua cerita gitu ya. Diringkeran aja nanti mereka cerita kisah tentang apa. Jadi ntar mereka tuh dapat juga public speaking segala macam. Gitu. Jadi akhirnya bisa tutup sama wejangan dari musyrifnya, habis itu baru tidur. Jadi ada bonding lah dari musyrif dengan santrinya tuh ada bonding. Enggak ya jadinya kalau ada yang bilang dengan lantangnya bahwa pondok itu premis-premisnya buruk gitu kan ya, mungkin itu mereka tidak tahu apa yang di dalamnya sebenarnya. Mereka cuma lihat yang diekspos sama orang-orang pondok itu jelek gitu loh. Ya sebenarnya tentang kayak berita sekarang yang masya Allah panas gitu ya. Padahal mah di dalamnya banyak mengandung hal-hal yang kebaikan ya. Dan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat ya, kalau terlalu di pesantren ya di pendidikan lain juga sebenarnya ada yang seperti itu. Betul. Ketika pondok yang naik itu kenapa selalu lebih boom gitu kan? Karena mungkin orang-orang tuh mikirnya ini tempat Islami tapi kok ada beginian. Iya. Tapi sebenarnya di server sebelah juga ada, Pak. Benar. Baru kemarin gue lihat ya. Ini gara apa aja. Tapi ternyata bukan cuma di problem di server kita aja. Ternyata di server sebelah juga ada tentang pelecehan atau segala macam oleh oknum. Mungkin dari merekanya pengajarnya atau ustadznya mungkin ya. Kalau dikatakan ustadz mungkin kalau di mereka tuh ada sebutan sendiri lah ya. Nggak usah disebut. Gitu. Jadi aus nih. Jadi sebenarnya sama gitu kan di setiap pesantren, lembaga pendidikan, setiap tempat, bahkan ya setiap agama itu pasti ada problemnya. Tapi bukan berarti agama yang jelek kan? Iya. Tapi karena oknum yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Ada pepatah Arab bilang gini. Apa itu? Al-makanu la yuqaddasun nas. Artinya tempat itu tidak mensucikan orang. Jadi tergantung masing-masing. Iya, pasti ada beberapa oknum lah dalam satu lingkup
kehidupan ada aja pelakunya kayak gitu. Nah, iya. Berarti emang belum tentu kalau orang di pesantren itu bakal baik gitu kan. Betul. Dan Pasti belum tentu orang yang di luar pun pasti luar jahat pun semua. jahat. Iya. Gitu. Allah juga akan menciptakan pagi dan Malam. siang dan malam, di mana ya mungkin di suatu tempat lebih banyak dominan orang-orang baik, tapi pasti ada Yang orang buruknya. yang buruknya, dan itu untuk mewarnainya aja sih Oh, sebenarnya. iya, Tapi betul. karena memang godoknya agak terlalu panas gitu ya. Goreng gitu. Ente nih udah 6 tahun di pondok ya, pasti banyak kisah-kisah, cerita-cerita. Iya. 7 tahun. Oh, iya. Langsung dikoreksi itu. Stylenya ambil diangkat nih. Gak bisa diambil. Kalau Ada cerita nggak nih kira-kira cerita untuk yang cerita-cerita yang ya untuk kehidupan sendiri pribadi ya. Iya. Nah, Seru. Jadi tuh kan gara-gara yang tadi makan pakai nampan. Biasanya aneh tuh ngerasa kurang. Karena kayak wah kebagian dikit doang nih. Soalnya dibaginya kayak kadang-kadang sama orang-orang gede juga badannya. jadi pokoknya gede-gede semua ya gitu. Kan makanya tuh kayak aduh baru 3 surat habis nih kan. Berarti bukan kita yang milih. Bukan, emang dipilih sama organisasi. Udah Organisasi dia kayaknya diundi deh Oh. nama-namanya tuh. Nah, habis itu mikir nih, aduh nggak punya duit lagi. Duit tuh di sebulan cuma dikasih 200. Paling banyak 250 lah. Cukup. Karena dicukup-cukupin. Iya. Makanya mikir nih, gimana cara kenyang nih duit segini? Bikin tim apa? Nyari sisa muter. Kalau di gue tuh dulu ada namanya apa ya? LPB. Apa tuh? Laskar Pemburu Barokah. itu yang bisa ada kayak aman semua Kalau gue Ahlul Baki. Aku cara banget gitu. Itu bener lu tuh nyari tuh saat muter dapat berapa ente? 2 bang. Berapa ente 3? Taruh makan bareng bener dapat disatuin lagi kayak sisa disatuin Di nampan gitu. itu bener-bener ngerasa kayak wow segininya kehidupan kita ya. Waduh. Tapi ini gara-gara emang mikir kayak gue nggak mau ngeberat orang tua gitu. Gimana caranya cukupin nih segini untuk kebutuhan, untuk makan. Karena jajan juga cuma 3.000 itu. Sisanya untuk beli sabun apa. Oh itu 200 tuh di luar dari keperluan pribadi lain. Iya. 200 tuh kayak untuk sabun mandi, sabun cuci baju ini. Bukan untuk jajan. Enggak, jajan ya ada lagi itu gimana cara baginya aja. Nah, terus gimana cara bertahan hidupnya juga waktu organisasi kan kesempatan lah untuk belajar nyukur rambut. Iya. Nyukur rambut. Oh iya itu. Awalnya dari Mudabir kelas 1 SMA belajar tuh. Kan gara-gara punya anggota nih. Oh iya. Jadi ini percobaan. Bilang gini, pakai bahasanya. Entah ta'al. Aturid hadza tahlik. Hilaqo. Ente sini mau gak dicukur gratis gitu. Iya. Mau bang. Gimana sih? Megangnya anak kelas 2 SMP ya? Itu emang itu apa? Sebebas itu cukur apa gimana? Diem-diem. Diem-diem. Soalnya pas Koilulah nih biasanya organisasi nih agak pada longgar. Kita nih Mudabir yang ya Tahu ya. Luar kita. Kemana? Ke itu tempat Hilaqoh tuh, barber. Cobain tuh. Bener-bener Pak. Belajar sejam itu. Gak presisi ini. Gimana caranya ini? Yang ini pitak nih gitu. Disimpannya dipendekin ya semua. Bukan enggak? Atau biasanya gini, ada titik-titik bolong-bolong gitu. Itu iya betul. Sumpah itu panik banget. Untung bilangnya gratis. Jadi mau marah bingung ya. gratis aja. Nah, udah itu mulailah kayak terbiasa waktu organisasi dikasih amanan untuk nyukur. Nah, waktu udah pengabdian kan udah nggak boleh nyukur lagi nih. Soalnya kalau nyukur di organisasi duitnya tuh organisasi. Iya. Pas pengabdian nyukur tuh diri sendiri. Iya. Dipanggil biasanya santri-santri nih. Ayo Ustaz, mau ngapain? Nyukur Tad. Ya udah ayo, mau bayar berapa? Ada teman juga buka gitu kan. Dia 15.000 aja. 15.000 aja. Tawarannya lebih menarik ya. Jujur sebelum perpulangan, sehari cepet.
Iya, Sehari cepet. kalau kan kalau santri pulang itu dia pengen gaya ya. Gaya gitu ya. Itu puncak-puncaknya. Benar. Bener-bener, ayo 10 orang, 20 orang, ayo. Sebelum untuk perpulangan, jajan udah. Gitu.